Dulu, aku adalah seorang suami dengan mimpi yang sangat besar. Tapi sayangnya, dompetku selalu kosong. Hidupku rasanya seperti roda hamster. Terus berputar, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Aku bekerja serabutan, gonta-ganti pekerjaan, berharap ada satu yang bisa mengubah nasib. Tapi hasilnya selalu sama, tak pernah cukup. Setiap kali aku pulang ke rumah kontrakan kecil kami, yang kusambut bukanlah senyum hangat, melainkan tatapan dingin dari istriku. Tatapan yang semakin hari, semakin terasa jauh. Suatu malam, setelah aku pulang dengan tangan hampa lagi, dia akhirnya bicara. "Aku capek hidup begini," katanya dengan suara datar, tanpa emosi. "Aku menikah bukan untuk menderita." Kata-kata itu, meskipun pelan, rasanya seperti tamparan keras di wajahku. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba meyakinkannya, seperti yang selalu kulakukan. Aku bilang, "Sabar ya, suatu hari nanti keadaan pasti akan berubah." Aku benar-benar percaya itu. Tapi baginya, semua harapanku hanyalah janji kosong yang tak akan pernah terwujud. Dan akhirnya, hari yang kutakuti itu pun tiba. Hari di mana dia tidak lagi hanya mengeluh, tapi mengambil tindakan. Hari di mana surat gugatan cerai itu sampai di tanganku. Aku masih ingat dengan sangat jelas kata-katanya di ruang sidang. Kata-kata yang menusuk jauh lebih tajam daripada pisau manapun. "Kamu terlalu miskin untuk menjadi seorang suami." Kalimat itu menggema di kepalaku, meremukkan sisa-sisa harga diriku yang masih ada. Proses perceraian kami berjalan begitu saja. Tidak ada teriakan, tidak ada drama yang meledak-ledak, hanya ada tanda tangan di atas kertas, dan air mata yang kutelan dalam diam, sendirian. Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan rasa malu yang luar biasa, sakit hati yang mendalam, dan perasaan hancur lebur. Aku merasa seperti bangunan yang runtuh, menjadi puing-puing. Hari-hariku setelah perceraian itu dipenuhi dengan keheningan yang memekakkan telinga. Aku tinggal sendirian di kontrakan yang terasa semakin sempit. Makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan garam. Tidur pun tak pernah nyenyak, selalu dihantui oleh bayangan luka dan kegagalan. Aku berada di titik terendah dalam hidupku. Tapi justru di dasar jurang itulah, aku menemukan satu hal yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Istri, harga diri, harapan, dan itu artinya tidak ada lagi yang perlu kutakuti untuk hilang. Momen itu menjadi titik balik. Aku mulai merangkak bangkit dari puing-puing kehancuranku. Aku memutuskan untuk berhenti meratapi nasib dan mulai membangun kembali hidupku dari nol. Aku belajar tanpa henti, membaca buku, ikut kursus online gratis, menyerap ilmu apa saja yang bisa kudapatkan. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan lagi 8 jam sehari, tapi terkadang 16, bahkan 18 jam. Aku mengambil pekerjaan apapun, tidak peduli seberapa kecil bayarannya, asalkan halal dan bisa memberiku pelajaran baru. Tentu saja, jalannya tidak mulus. Aku sering gagal, usaha rintisanku bangkrut. Aku ditipu rekan bisnis, aku jatuh, tersungkur, berkali-kali. Rasanya ingin menyerah, tapi setiap kali aku jatuh, aku teringat lagi pada rasa sakit karena ditinggalkan. Rasa sakit itu, alih-alih melemahkanku, justru menjadi bahan bakar. Aku bangun lagi, berdiri lagi, mencoba lagi. Perlahan tapi pasti, aku mulai melihat perubahan. Aku tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, apalagi pada mantan istriku. Tidak. Aku bekerja untuk menebus harga diriku sendiri. Aku bekerja untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga, bahwa aku mampu. Fokusku berubah total. Aku tidak lagi memikirkan apa kata orang. Aku hanya fokus pada tujuanku. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Usahaku yang dulu hanya mimpi di siang bolong, yang sering diremehkan, mulai menunjukkan hasil. Dari warung kecil, berkembang menjadi beberapa cabang. Dari reseller, aku menjadi distributor. Dari kontrakan sempit, aku bisa membeli rumahku sendiri. Bukan istana, tapi cukup nyaman untukku. Aku punya kendaraan sendiri, tabungan yang cukup, dan yang paling penting, aku menemukan kembali kepercayaan diriku yang dulu hilang. Kepercayaan diri yang tak bisa dibeli dengan uang. Aku menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan karena materi, tapi karena aku berhasil menaklukkan diriku sendiri. Lalu, suatu hari, takdir seolah ingin bermain-main. Di sebuah acara reuni teman lama, aku melihat wajah itu. Wajah yang pernah mengisi hari-hariku, wajah yang juga meninggalkanku saat aku di titik terendah. Ya,
mantan istriku. Dia ada di sana. Penampilannya tak banyak berubah, tapi sorot matanya berbeda. Matanya menatapku lama dari ujung ruangan, bukan lagi dengan tatapan merendahkan seperti dulu. Kali ini, tatapannya penuh dengan keterkejutan, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada juga gurat penyesalan yang samar, yang tak bisa ia sembunyikan. Dia berjalan perlahan menghampiriku. Suasana di sekitar kami seolah menjadi senyap. Kamu sekarang berbeda, katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Aku hanya tersenyum tipis. Aku salah dulu, lanjutnya. Matanya tak berani menatapku langsung. Dia mulai bercerita tentang hidupnya setelah kami berpisah, yang ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Dia bercerita tentang keputusannya yang tergesa-gesa, yang didasari oleh ketakutan akan kemiskinan. Dia bercerita tentang rindu yang datang terlambat, tentang penyesalan yang menghantuinya setiap malam. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah atau sakit hati di dalam diriku. Yang ada hanyalah rasa kasihan dan pemahaman. Lalu, kalimat yang setengah kuduga itu pun akhirnya keluar dari bibirnya. Bolehkah kita mencoba lagi? Tanyanya dengan penuh harap. Di momen itu, aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Bukan senyum kemenangan atau balas dendam, tapi senyum lega. Karena aku sadar bahwa aku akhirnya benar-benar telah sembuh. Luka itu sudah menjadi bekas, bukan lagi luka yang menganga. Aku menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan tenang, aku tidak marah padamu. Aku sudah memaafkan semuanya. Wajahnya terlihat sedikit cerah, sepercik harapan muncul. Tapi aku melanjutkan. Tapi, wanita yang memilih untuk meninggalkanku saat aku jatuh terpuruk tidak pantas untuk berdiri di sampingku saat aku sudah bisa berdiri tegak. Aku melihat harapan di matanya padam, digantikan oleh pemahaman yang pahit. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Hubungan yang dibangun di atas penyesalan tidak akan pernah berhasil. Aku sudah punya hidupku sendiri sekarang. Hidup yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Aku mengangguk sopan, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan masa lalu di tempatnya tanpa setitik pun kebencian. Aku melangkah dengan ringan, dengan masa depan yang cerah di hadapanku, karena aku sadar, kesuksesan sejati itu bukan tentang membuat mantan menyesal. Kesuksesan sejati adalah saat kita tidak lagi membutuhkan pengakuan atau validasi dari siapapun untuk merasa utuh dan berharga. Kesuksesan sejati adalah ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk kisah inspiratif lainnya.